Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Siang hari ini sedikit saya akan memberikan pembuka untuk mata kuliah agama berkaitan dengan motivasi beragama. Sedikit ulasan bahwa di minggu lalu kita sudah bahas tentang sejarah-sejarah agama, bahwa kita tahu agama datang, berkembang, dan terus eksis di sebuah wilayah atau sebuah negara tidak terlepas dari strategi dakwah yang baik yang digunakan oleh para penyebar agama itu sendiri. Dan satu hal yang diajarkan oleh Islam, bahwa Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama itu sendiri. Ini dikukuhkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, sampai ayat-ayat selanjutnya. Nah, bahwa ini menunjukkan ketika agama itu tidak memaksa calon-calon pemeluknya untuk masuk ke dalam agama tersebut, akan tetapi ada motivasi besar yang hadir dan mendorong seseorang untuk kemudian memeluk agama. Ya. Berawal dari keterbatasan makhluk di dunia, bahwa setiap makhluk Allah titipkan berbagai macam kemampuan, kelebihan, kan tetapi dari setiap titipan Allah Subhanahu wa taala itu tidak kemudian mereka mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, baik materi maupun yang non materi, sehingga kemudian mereka beralih atau terdorong hatinya untuk meyakini satu kekuatan yang lebih besar, bahkan kekuatan yang maha besar yang mampu mengendalikan segala macam aktivitas dan gerak langkah untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia. Kemudian, selama manusia hidup di dunia, tentu tidak terlepas dari resiko-resiko hidup yang ada. Seperti misalkan orang-orang yang hidup di pegunungan, di kaki gunung, tentu mereka mempunyai kekhawatiran akan terjadi bencana-bencana alam seperti longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Orang-orang yang hidup di pesisir pantai pun sama. Kapanpun pasti mereka meyakini ketika memang tempat yang mereka diami berpotensi untuk terjadi tsunami, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kekhawatiran-kekhawatiran itu terus terjadi, saya rasa peradaban hidup di muka bumi ini tidak akan berlangsung lama. Sehingga akhirnya untuk memberikan ketenangan dari kekhawatiran-kekhawatiran setiap insan manusia, maka manusia berpegang teguh kepada satu ajaran dan keyakinan untuk menenangkan hati mereka. Contoh di dalam Islam memberikan satu ketenangan, memberikan satu solusi bahwa dimanapun dan kapanpun hidup itu tidak terlepas dari resiko. Ya. Ada satu konsep di dalam Islam bahwa kita harus mengimani di samping iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada nabi dan lain sebagainya, maka iman yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruknya itu dari Allah. Sehingga ketika kita tertimpa musibah, sekilas memang itu merugikan kepada kita, tetapi agama memberikan sebuah pencerahan bahwa di balik musibah itu semua tentu ada pelajaran dan hikmah besar yang bisa kita ambil. Mungkin orang lain diberikan musibah lebih besar daripada ini, tentu kita harus bersyukur atas musibah kecil yang hanya menimpa kita saat ini. Nah, maka ada satu teori kemudian dari seorang filsuf bernama Auguste Comte. Walaupun memang teorinya ini sedikit problematik, dibantah oleh beberapa tokoh yang lain, kan tetapi dua di antara tiga
teori pengembangan manusia di muka bumi ini menurut Auguste Comte itu bisa kita kaitkan dengan konsep di dalam Islam atau di dalam agama. Pertama yakni teori teologik. Teologik berarti berkaitan dengan ketuhanan. Contohnya tadi itu, manusia mempunyai kekhawatiran sehingga dengan hanya mengandalkan kemampuan dirinya semata dia tidak mampu memenuhi ketenangan jiwa, sehingga harus bergantung kepada sosok yang lain, sosok yang absolut. Sedangkan manusia adalah sosok yang serba terbatas. Manusia diberikan mata tentu untuk melihat, dan tentunya hanya beberapa jarak saja yang mampu dijangkau. 10-20 meter mungkin masih terlihat, tetapi lebih daripada itu radius yang cukup jauh manusia tidak akan mampu mengandalkan matanya saja, maka harus membutuhkan alat yang lain, maka butuh pada pihak yang lain. Jangan kata 10-20 meter, 5 meter saja bagi orang yang mungkin matanya harus menggunakan kacamata seperti saya ini, itu menunjukkan bahwa keterbatasan manusia sehingga membutuhkan hal lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha mendengar, mampu melihat apapun di dalam kegelapan, mampu mendengar bisikan seekor semut di bawah batu yang hitam, di bawah langit hitam yang pekat, sehingga apapun yang terbesit dalam diri seseorang itu tidak akan terlepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu berkaitan dengan motivasi beragama, sehingga dari uraian-uraian tadi mendorong manusia untuk kemudian mempercayai satu keyakinan yang disebut dengan agama, yang tentunya agama memberikan jalan bagaimana caranya akal, pikiran manusia, hati dan nafsunya itu bisa terkendali dalam mengarungi kehidupan ini.